Sejak gadis dulu, aku mengidamkan dapat melahirkan anak laki-laki. Anak itu laki-laki dengan mata yang teduh seperti kolam. Hatiku selalu bergetaran menyanyi setiap kali bertemu dengan mata itu. Tapi makin lama, mata itu makin kering sebab bapaknya tidak pernah melakukan apa-apa. Suatu ketika, aku sakit. Anak itu sakit, kelaparan, ia mati. Sejak itu aku hampir gila oleh perasaan kecewa dan kesal. Suatu hari suamiku pulang setelah mementaskan bergelas-gelas arak. Bukan main aku marah dan sekonyong nasib turut campur. Rumah itu terbakar. Setan. Setan. Maya kesepian. Maya betul-betul kesepian sebagai perempuan. Tidak itu saja. Bahkan Maya sangat kesepian sebagai manusia. Sampai-sampai Maya tidak tahu lagi di mana Maya ini berada. Betul-betul seperti mimpi. Mimpi yang sangat buruk. Kalau sampai pada titik itu, alangkah ngerinya. Maya tidak dapat lagi melihat apa-apa. Maya mulai menyaksikan semuanya. Selamat malam, bulan gendut. Malam. Apa? Melamun? Melamun juga kan kerja. Melamun itu nikmat. Apalagi aku membelikan lotre untuk menjamakan keinginanku. Uang, uang, uang. Tidak. Kau yang tuli. Tidak. Satu bedanya. Sebentar, aku bacakan ya. Di koran ini tertulis 432480. Sedangkan kepunyaanku 432480. Sebentar. Sepertinya aku salah baca. Aku bacakan ulang ya. 432480. 432480. Artinya aku menang. Yeay, aku menang. Ya, itulah sedikit penggalan cerita dari naskah drama Mega Mega karya Arifin Khairin Nur oleh Kelompok 5. Sebelum kita mulai dengan menyampaikan apresiasi tulis, perkenalkan kami dari Kelompok 5 yang beranggotakan Nurlita Anggraini, Novia Azahra Rahmani, dan Fadila Nur Anissa. Untuk mengenal lebih dekat dengan pengarang naskah drama Mega Mega, marilah kita lihat biografi pengarang. Pengarang bernama lengkap Arifin Khairin Nur, yang lahir di Cirebon pada tanggal 10 Maret 1941. Karir beliau sangatlah banyak, di antaranya adalah menjadi sutradara teater muslim pada tahun 1962, menjadi anggota study group drama Yogyakarta pada tahun 1962, lalu beliau juga pernah mendirikan dan menjadi pemimpin teater kecil pada tahun 1968 sampai 1995. Beliau juga pernah menjabat menjadi Kepala Humas Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1969 sampai 1972. Beliau adalah penulis skenario film pada tahun 1971 sampai 1995. Selain itu, beliau juga menjadi sutradara film pada tahun 1977 sampai 1995. Adapun penghargaan yang pernah diraih oleh Arifin C. Nur yaitu pemenang pertama sayembara penulisan lakon teater muslim Mega Mega pada tahun 1967, pemenang kedua sayembara naskah drama pada tahun 1967,
Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1971, pemenang pertama sayembara penulisan lakon DKJ naskah drama Kapai-Kapai pada tahun 1972, Piala The Golden Harvest untuk film Pemberang pada FFA tahun 1972, Piala Citra untuk berbagai karya filmnya pada tahun 1973 sampai 1990. Lalu ada Sea Right Award dari Kerajaan Thailand pada tahun 1990. Kita masuk pada pembahasan apresiasi tahap 1. Drama yang berjudul Mega Mega karya Arifin C. Nur adalah sebuah drama yang menceritakan kisah hidup para gelandangan yang sedang mengejar impian mereka. Konsep cerita akan dapat dipahami walaupun tidak membaca keseluruhan naskah drama, karena setiap adegan yang diperankan oleh para tokoh sangat menggambarkan isi hayalan orang-orang miskin tentang kemakmuran dan kekayaan. Adegan demi adegan selalu membuat penasaran akan kelanjutan lakon para tokoh. Tak heran jika naskah drama ini mendapatkan penghargaan sebagai lakon sandiwara terbaik pada masanya. Lalu selanjutnya ada apresiasi tahap 2. Yang pertama ini ada alur. Di alur ini ada pengenalan, konflik, dan resolusi. Yang pertama, pengenalan ini diawali wanita cantik bernama Retno itu bersenandung di dekat Mae yang dengan senang hati mendengarkan. Sesekali Retno melirik Mae seolah-olah meminta pendapat mengenai suara indahnya yang tak kalah dengan suara merdu penyanyi sungguhan. Dan Mae membenarkan dengan membesarkan hati Retno. Ia pun tersenyum bangga. Sedangkan Mae hanya senyum bangga sebuah persetujuan tanpa kata. Namun, tiba-tiba Retno mengumpat, menyadari bahwa semua keindahan yang ia miliki tidak ada baiknya, karena ia hanyalah wanita penghibur yang tidak bisa menggapai cita-cita ibunya, yaitu menjadi penyanyi radio. Datang lagi anak laki-lakinya dengan suara bisu dan tergagap seolah ingin menyampaikan sesuatu dengan gerak yang aneh. Mae menangis, Mae tak habis pikir, kenapa anak laki-lakinya tiba-tiba jadi bisu begitu? Padahal tadi pagi dia baik-baik saja. Tiba-tiba anak laki-laki itu tertawa dan begitu senang dengan adegan yang bisa mengharu birukan orang yang melihatnya. Mae sebal, tapi lega. Pasalnya tak mungkin anak yang tadinya baik-baik saja kok tiba-tiba menjadi bisu. Setan mana yang senang merasukinya? Dia merasa bahwa untuk mendapat uang ternyata mudah. Tinggal pura-pura cacat, bisu, pasti orang akan timbul rasa kasihan dan memberinya uang. Tapi ibunya tidak mengizinkan anaknya berbuat demikian. Tak pantas, bukankah tubuhnya masih kuat dan sebaiknya dia bekerja. Jangan mengemis. Tirulah Tukijan, kata Mae. Anak itu menyerangai, tak mengindahkan, kata Mae. Ada rasa tak percaya dengan nama laki-laki yang disebut oleh Mae. Lalu selanjutnya konflik. Masuklah Koyal yang lain dengan mimik yang sedikit dungu. Di tangannya memegang kertas lotre. Senyum dan perkataan yang penuh harap pada kertas yang digenggamnya. Dia kemudian mencoba menebarkan pengaruh pada semua orang yang ada di sekelilingnya. Mereka harus percaya bahwa ia akan menang lotre. Mereka akan ditraktir, semua permintaannya akan dituruti. Lama dipandang angka yang tertera di lotrenya tersebut dan mencocokkan dengan pengumuman pada sesobek koran yang katanya masih beda satu angka. Meskipun diajak oleh temannya, Koyal ini tidak menyesal, masih ada harapan untuk menang di esok hari. Saat tengah malam, sekumpulan gelandangan tertidur lelap. Koyal masuk sambil berbicara pada rembulan gendut dan rumput-rumput. Ia masih setia memegang kertas lotre dan sobekan koran. Berdoa pada rembulan semoga malam itu dia menang lotre. Dipandang lagi lotrenya dan dicocokkan dengan sobekan koran. Tiba-tiba dia berteriak kegirangan, mengadu pada rembulan gendut, membangunkan teman-temannya dan Mae. Ternyata dia menang lotre. Ia segera menyusun rencana yang diantaranya ada pesta syukuran menang lotre
datang ke tempat direktur untuk menukar lotre, lalu mengisi perut di pasar Beringharjo, lalu berbelanja pakaian. Setelah kantuk menyergap, mereka menginap di tempat yang nyaman dan tenang di Tawangmangu, karena kebetulan Mai ingin sekali naik kuda putih. Mereka kembali berangan-angan sekiranya apa yang hendak dibeli, dan mereka ingin membeli keraton Jogja. Selama ini mereka terkungkung di tengah-tengah kokohnya benteng keraton Jogja, dan inilah saatnya mengambil alih istana cukup dengan kartu lotre. Lalu selanjutnya resolusi. Akhir cerita, semua bangun dari tidur. Koyal menangis kecewa menyadari bahwa semua hanya mimpi. Lalu semuanya bangun dan marah-marah. Kemudian pergi. Mereka tidak ingin lagi dibuai mimpi dari nomor-nomor buntut. Setelah itu, Tukijan dan Retno ingin pergi merantau. Maya pun sedih karena kembali merasa kesepian menjadi gelandangan seorang diri. Lalu selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Yang pertama, Mae. Fisiologisnya wanita tua berusia sekitar 50-60 tahun, rambut sudah beruban. Sosiologisnya kalangan orang tidak mampu secara ekonomi, seorang janda tua. Psikologisnya penyayang, perhatian, selalu khawatir kepada anak-anaknya. Lalu Retno. Fisiologisnya wanita berusia sekitar 30 tahun, cantik dan seksi. Sosiologisnya kalangan orang yang tidak mampu secara ekonomi, janda muda, seorang pelacur. Psikologisnya kasar dan nakal. Lalu Panut. Fisiologisnya laki-laki berusia sekitar 20 tahun, tubuh berpostur gagah dan berotot. Sosiologisnya dari kalangan orang tidak mampu, seorang pencopet, lalu pengemis. Psikologisnya pemalas, nakal, tidak mau berusaha. Lalu Tukijan. Fisiologisnya laki-laki, berusia sekitar 30 tahun, berbadan tinggi, dan berambut gondrong. Sosiologisnya dari kalangan tidak mampu dalam ekonomi, tetapi mau berusaha dan bekerja. Psikologisnya pekerja keras, mau berusaha, bertanggung jawab, dan bijak. Lalu Hamung. Fisiologisnya laki-laki, berusia sekitar 30 tahun. Sosiologisnya kalangan orang tidak mampu dalam ekonomi. Psikologisnya kasar, tidak peduli terhadap orang lain, sering memanfaatkan orang lain, atau oportunis. Lalu selanjutnya ada Koyal. Fisiologisnya laki-laki, berusia sekitar 20 tahun, dan dekil. Sosiologisnya kalangan orang yang tidak mampu dalam ekonomi. Psikologisnya suka menghayal, ceria, dan penakut. Lalu pemuda. Fisiologisnya laki-laki, berusia sekitar 20 tahun, dan tampan. Sosiologisnya dari kalangan berada, seorang mahasiswa. Psikologisnya nakal dan pemalu. Lalu selanjutnya ada latar. Yang pertama latar tempat. Latar tempatnya ini hanya di alun-alun Yogyakarta. Lalu latar suasana. Kesal, sedih, senang, khawatir, marah, dan mesra. Nah, selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian sekedar melengkapi lakuan dan bagian yang bersifat referensial. Bagian sekedar melengkapi lakuan ada kayu, ikat pinggang, suling, kertas lotre, koran, dan lampu senter. Sedangkan bagian yang bersifat referensial ada suara seruling koyal dan suara gemuruh angin. Adapun bahasa yang digunakan dalam naskah ini yaitu menggunakan bahasa sehari-hari sesuai dengan lingkungan sosial para tokohnya. Dalam naskah drama Mega-Mega ditemukan pula gaya bahasa berupa majas perbandingan seperti hiperbola, personifikasi, asosiasi, dan metafora. Selain majas perbandingan, ada pula majas penegasan seperti klimaks dan anti klimaks. Nah, selanjutnya ada apresiasi tahap 3. Naskah drama Mega-Mega ditulis pada tahun 1967 ketika negara Indonesia sedang berusaha untuk membangun kekuatan di segala bidang. Naskah ini juga menggambarkan ciri-ciri masyarakat pada saat naskah Mega-Mega ini ditulis.
Naskah drama Mega-Mega merupakan sebuah gambaran bagi bangsa Indonesia yang belum mantap dalam mengatur negaranya, sehingga segala kemungkinan dapat terjadi, baik positif maupun negatif. Arifin C. Nur menulis naskah drama Mega-Mega dengan tujuan ingin mengungkapkan isi hatinya dan memberitahu pada masyarakat tentang realita yang terjadi di sekitar kita, terutama pada masalah sosial dan kehidupan masyarakat miskin yang seringkali kita abaikan. Pembuatan naskah drama Mega-Mega ini dapat dikatakan sebagai sebuah protes Arifin terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang hampir dikalahkan oleh kekayaan. Padahal, ia memandang manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Arifin berharap kita sebagai manusia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Sekian apresiasi yang dapat kami sampaikan mengenai naskah drama Mega-Mega karya Arifin C. Nur. Terima kasih.